Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titus Rianto, NIM 19076132 dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau yang sering disingkat dengan PTK, adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah konsep dasar administrasi PTK. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrer. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministrer sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Yang ketiga adalah bagian konsep dasar PTK. Yang pertama adalah pendidik atau pengajar. Pendidik atau pengajar ini merupakan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang kedua adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama adalah pengadaan tenaga kependidikan, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. PTK diselenggarakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman adanya formasi baru, dan yang kedua adalah ujian atau riset. Kedua, penempatan. Penempatan yaitu tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Yang ketiga adalah orientasi. Upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Yang kelima adalah kesejahteraan PTK, yaitu meliputi yang pertama adalah gaji, tunjangan, penghargaan, dan cuti PTK. Yang keenam, manajemen rekrutmen tenaga pendidik guru. Yang pertama adalah pengertian manajemen rekrutmen. Yang kedua adalah prinsip-prinsip rekrutmen guru. Yang ketiga, perencanaan rekrutmen. Yang keempat, proses rekrutmen guru. Yang kelima adalah proses seleksi calon guru baru. Yang keenam, alasan-alasan rekrutmen. Yang ketujuh, saluran-saluran rekrutmen. Dan yang kedelapan, persyaratan menjadi guru. Dan yang kesembilan, kendala-kendala rekrutmen. Keenam, pemberhentian dan pensiun PTK. Yang pertama adalah pemberhentian PTK. Pemberhentian PTK ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian pemberhentian PTK. Yang kedua adalah jenis-jenis pemberhentian PTK. Jenis-jenis pemberhentian PTK memiliki satu jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dan kedua adalah pensiun. Pensiun dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian pensiun, latar belakang adanya pensiun, unsur sifat pensiun, evaluasi kerja PTK, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.